2026 ini menjadi sebuah kesimpulan menurut gua, kita nggak perlu resolusi terus-menerus. Karena kalau misalnya kita berresolusi terus di 2026, 2027, 2000 berapa, pada akhirnya nanti kita bisa kecewa gitu dengan resolusi kita sendiri. Yang paling penting bukan resolusinya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita untuk terus memperbaiki diri dari satu hari ke hari berikutnya, dari satu minggu ke minggu berikutnya, dari satu bulan ke bulan berikutnya, dari satu tahun ke tahun berikutnya. Itu menurut gue yang paling penting. Resolusinya apa? Itu bebas. Mau menjadi yang lebih baik lagi, maka berubahlah dari hari ini. Besoknya akan lebih baik lagi. Malamnya evaluasi. Satu minggu, hari minggunya evaluasi. Perbaiki lagi. Apapun itu semuanya harus ada ya perbaikan-perbaikan terus. Bukan soal targetnya, tapi adalah bagaimana sebuah perjalanan itu di dalamnya ada sebuah proses yang mana prosesnya itu yang kita jalani hingga bisa mencapai finish tersebut. Itu sih yang menurut gua hal yang paling penting di 2026 ini. Apalagi kita baru melaksanakan tahun baru kemarin, happy kan, pakai petasan, ada yang datang konser, ada yang hanya nongkrong, ada yang tidur, itu memang variasi. Dan pastinya rata-rata orang-orang yang merayakan tahun baru itu ada resolusi atau apa, tapi menurut gua kesimpulan gua saat ini 2026 ini adalah prosesnya untuk lebih baik. Dan gua jujur membaca artikel dari teman gua yang menurut gua ini artikel yang sangat bijak gitu ya, dari seorang perempuan yang mengatakan bahwasanya ya kita itu kalau misalnya dengan standar tinggi sekarang di sosial media yang begitu parah banget ya kan, kita kalau misalnya kita lihat standar sosial media, misal kita ya tadinya kita cuma jalan-jalan di Curug, ngelihat ada sosial media ada yang jalan-jalan ke luar negeri, kita iri, kita cita-cita kita era jalan-jalan ke luar negeri, udah nyampe jalan-jalan luar negeri ada lagi tuh orang yang jalan-jalannya misalnya ke Moskow atau ke Rusia gitu, kita lebih iri lagi. Tadinya luar negeri kita cuma Singapura misalnya gitu kan. Nah, nggak akan berhenti tuh. Pasti akan terus ada standar-standar tinggi dari sosial media yang memang kita tidak bisa nolak gitu. Tidak, memang karena kenyataannya sosial media itu adalah untuk membuka ya. Tapi ya jangan jadikan itu sebuah patokan. Maka jangan ya kita lihat jangan itu melihat orang, wih pengen juga kayak gitu ya. Itu kan mereka orang lain gitu, bukan kita. Gitu. Bahaslah diri kita sendiri apa yang misalnya kita yang nggak bisa kita kendalikan ya udah lupakan aja gitu. Maksudnya ya udah itu sebagai informasi aja. Tapi apa yang kita kendalikan ini loh, diri kita inilah yang harusnya kita coba menjadi standar itu sendiri gitu, bukan orang lain ya kan. Ya jalan-jalan misalnya Curug, oh kita happy kok ya udah oke, it's okay kayak gitu. Jadi memang dengan situasi fenomena seperti ini, layaknya sih kalau di 2026 ini ya urusan pribadi aja, perbaikan diri aja gitu. Kalaupun memang ada resolusi-resolusi ya nggak apa-apa. Tapi nantinya prosesnya itulah yang harus kita coba terus pertahankan untuk terus adanya perbaikan, evaluasi dan lain-lainnya gitu. Dan kadang juga di gara-gara situasi sekarang, maksudnya karena fenomena sosmed gitu ya, kita kurang mengapresiasi diri gitu kan. Kita jadi lebih standar kita malah standar orang lain bukan standar diri kita, dan akhirnya kita kejebak dengan tidak ada mengapresiasi diri tapi malah mengapresiasi orang lain. Padahal pencapaian orang lain juga kita nggak tahu prosesnya seperti apa kan. Tapi kalau misalnya proses kita diri sendiri kita tahu tuh diri kita prosesnya sudah sejauh mana sih, diri kita sudah berkembang sejauh apa sih, diri kita sudah mengusahakan sejauh apa sih, apakah ternyata memang tidak mengusahakan atau malah emang udah mengusahakan banget tapi ya pada nyatanya memang alam tidak mendukung, ya it's okay gitu. Maka apresiasi diri itu juga menjadi suatu hal yang penting bagi kita saat ini ya, tapi jangan alasan ya, jadi jangan menjadi alasan nih dengan
alasan dikit-dikit self reward. Misalnya kita pengen healing karena self reward, ya bukan jadi alasan, malah itu sebenarnya misalnya kabur gitu kan dari kenyataan, bukan kayak gitu. Tapi misalnya kita ada target tertentu, ada kendala, misalnya kita berhasil menggapai target tersebut walaupun dengan terseok-seok, ya kita apresiasi diri gitu, walaupun mungkin target kita itu nggak sebesar orang lain yang pas kita misalnya target kita misalnya kita punya impian jalan-jalan, kita bicara jalan-jalan aja yang paling mudah. Kita punya impian jalan-jalan ke Pulau Seribu misalnya gitu kan. Nah, ya dengan segala kendala kita tabung dan akhirnya tercapai, kita jalan-jalan. Pas kita lihat orang lain jalan-jalannya ke Pulau Bali, malah jadi iri gitu kan, malah jadi nggak mengapresiasi diri, malah jadi dengki dengan orang lain. Gila mereka jalan-jalan ini, lupa dengan kesenangan diri kita sendiri gitu. Itu maksud gua kenapa di 2026 ini gue juga udah sebenarnya resolusi gua simple gitu buat diri gua sendiri aja lah. Ya kalau gua sendiri resolusinya adalah ya menjadi lebih soleh lagi sih. Kalau gua nggak tahu kenapa gua pengen banget gitu sekarang lebih ke area orientasinya itu kembali lagi ke khitoh, ke agama gitu menurut gua. Karena udah berapa tahun terakhir ini gue mencoba menjadi orang awam seperti orang-orang awam lainnya yang memang berfokus terhadap ya dunia gitu, bagaimana orientasi kita dunia, bagaimana kita cara mengembangkan bisnis, mengembangkan karir, tapi pada kenyataannya hampa seperti itu versi gua. Kan diri, ini kita lagi bahas diri gua di sini nih. Semoga teman-teman kalau bagi yang menyimak ya silahkan gitu ya. Nah, tapi ya sekarang yang gua rasa ya memang ternyata hampa gitu kalau pas gua cari. Ya mungkin bisa jadi kenapa gua kembali lagi seperti ini ya karena gua belum berhasil gitu di bidang keduniawian gitu. Dan ya nggak apa-apa, itu kan diri gua ya, karena gua ada kendala soal distraksi, gua ada kendala soal fokus, gua ada kendala soal bagaimana agenda yang ingin gua capai itu banyak banget ya, itu pilihan gua gitu. Dan pada kenyataannya tidak tercapai semua, dan akhirnya pas gua pikir gua sedikit mengabaikan sesuatu hal yang paling fundamental, bahwasanya ada tujuan final yang harus kita capai. Ya bagi orang muslim itu ada tujuan, ya mungkin bagi agama lain juga seperti itu sih. Bagi gua itu ada tujuan final gitu yang menuju ya akhirat kan kayak gitu. Makanya kenapa gua penekanannya sekarang kita tetap bekerja keras di dunia, tapi jangan lupa gitu aja gua. Sekarang kalau dulu tuh kayak malah jadi jokes gitu untuk agamanya itu. Maksudnya jadi kayak mengabaikan, jadi ya udahlah orientasi kita dunia, lupa dengan ini. Nah, kalau gua nih 2026 ini harapannya ya ini buat pribadi gua, ini sebenarnya YouTube buat diri gua sendiri sih, reminder gitu. Itu adalah fokus terhadap dunia juga, dan bahkan lebih fokus lagi, lebih niat lagi. Makanya gua bikin video ini juga. Tapi gue jangan lupa mengabaikan dengan keakhiratan gua harus lebih rajin sholat di masjid, baca Quran beserta artinya, infak, sedekah, bantu teman-teman, walaupun semoga dia bantu juga, enggak cari bantu teman-teman yang membutuhkan, dan ya berusaha untuk bisa bagaimana sih menjadi ihsan. Kan gue namanya ihsan Helmi, menjadi orang yang baik gitu. Itu sih yang resolusi gue di 2026 itu, kembali lagi ke diri gue untuk proses pengembangannya, bukan soal hasilnya ya. Walaupun memang secara personal ada target-target yang gak akan gue share di sini, tapi kenapa gue share yang solehnya itu adalah dalam arti soal pengembangan karakternya gitu. Karena ya paling tidak gitu kan, kalau misalnya secara hasil tujuan tidak tercapai, tapi dalam karakter proses yang kita jalani itu semakin kuat, tujuan ini tidak tercapai, barangkali ada cabang yang lain sehingga itu bahkan lebih baik lagi. Tapi setidaknya kita siap gitu. Karena ada juga yang mengatakan gini, bagaimana sih untuk mencapai kesuksesan itu? Kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dengan momentum waktu gitu kan. Sehingga
Daripada kita menunggu waktunya itu tapi tidak menyiapkan diri, lebih baik kita mempersiapkan diri kita sendiri dulu. Waktunya sabar aja, barangkali ya mungkin jatah kita di tahun depan, bisa jadi 2 tahun lagi, bisa jadi di hari tua gitu. Banyak juga kan orang-orang yang sukses banget tuh, para kalangan-kalangan artis, misalnya misalnya ukuran sukses adalah nonton masuk film ataupun masuk dunia kartisan, ya kan banyak di dunia artis tuh yang naik daunnya pas usia tua. Tapi dia proses perjalanannya dia siapin dulu, kuatin dulu. Misalnya stand up comedy aja dah. Ya kan banyak yang udah terkenal di usia-usia lebih tua gitu kan. Ya kayak calon teman usia 20-an belum kenal tuh kita. Pas usia-usia 30-40 baru mulai kenal-kenal, sekarang melesat gitu. Tapi kan dia persiapan dulu nih. Merangkak dulu. Nah, barulah sampai situ bisa tercapai. Jadi ya maksud gua adalah resolusi 2026 ini kita yuk bicara soal diri kita. Bagaimana pengembangan diri itu, bagaimana penguatan karakter. Ya, nggak usah muluk-muluk. Coba kita satu kalau gua kasih tahu nih contohnya, kalau gua adalah soal konsisten. Itu kelemahan gua tuh. Konsistensi dan keseriusan. Itu aja kalau gua. Makanya gue mencoba konsisten, disiplin diri itu gimana caranya tuh, disiplin diri. Dan gini, kalau gue disiplin diri, misal ternyata gue ada momen tidak disiplin, jangan lupa gitu. Kadang gue sering kelemahannya gitu. Misalnya kita lagi pengen konsisten di area sholat 5 waktu lah. Kita bicara soal solehnya itu ya dulu. Sholat 5 waktu di masjid. Ada satu momen kita lupa, bukan lupa, tahu kita harus sholat di masjid tapi kita abai karena ada situasi yang kondisi yang memang mungkin bertabrakan waktunya gitu, dan malah kita memilih bukan sholat waktu yang tepat waktunya tapi malah memilih aktivitas itu tuh. Nah, dari situ jangan sampai kelewat terus tuh, maksudnya gara-gara kita nggak konsisten di waktu itu akhirnya di waktu-waktu lain juga nggak konsisten karena kita merasa gagal. Nah, itu tuh kendala gua, mungkin buat orang lain juga yang mendengarkan bisa jadi kayak gitu. Kita coba hilangin yuk kayak gitu yuk. Gue juga mau ngilangin nih. Jadi kalau misalnya gue misalnya kemarin nggak sholat isya di masjid, subuh gue sholat ya, gue motivasinya ya karena itu tadi gitu. Jangan lupa nih isya ntar kok malas jadinya subuh ya udahlah, karena udah terlanjur ini komitmen gue kurang, jadinya gue abai semua dah, menyerah gue kayak gitu. Jangan kayak gitu tuh guanya ya. Bukan kalian, guanya nih, gue lagi ceramah dengan diri gue sendiri nih. Kan kita nunjuk empatnya ke gue sebenarnya. Nah kayak gitu tuh. Jadi gue pengennya ya pengen lebih self awareness gitu jadinya kan, lebih sadar terhadap diri kita gitu. Apapun teman-teman yang ingin kuatkan secara karakter, maka konsistensi itu dan pertahankan, dan kalaupun tidak tercapai ya jangan mengabaikannya, tapi ya tetap aduh lupa yaudah yuk kembali lagi fokus. Nah kayak gitu tuh enak tuh kayaknya. Jadi 1 tahun tuh nggak kerasa udahlah kelewat. Kayak video gua nih, udah kelewat sebulan aja dah, males gua jadinya nggak lanjut lagi. Nah, hal-hal yang kayak gitulah yang harus kita coba kendalikan. Itu kan bisa kita kendalikan sebenarnya. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah hasil, ya kan. Misalnya gue video gue nih sekarang, hasilnya ternyata yang nonton cuma 15, cuma 20, cuma 5. itu apaan itu, ruangan kelas sekelas aja nggak dapet ya kan. Mau ngejok nggak dapet. Jadi kayak gitulah, hal-hal yang seperti itulah yang hasil mah biarin aja, yang penting konsistensinya ya, terus perbaikan juga gitu. Maksudnya gue kan misalnya bikin video ini tanpa skrip nih, oh iya katanya perlu tuh skrip ya, memang sih gue tahu juga, tapi gue kan bikin video ini sebenarnya bikin di YouTube ini, khusus YouTube ini untuk berlatih kayak gini nih, karena gue target opini yang gue sampaikan 20 menit setiap hari. Cuma karena kan Gita Wirjawan kayak gitu konsisten untuk melatih public speaking biar lebih bagus lagi, lebih pede lagi depan kamera, dan lebih ya pokoknya lebih luwes gitu kan. Nah cuma gue merasa
belum konsisten kan di situ, dan gue rasa juga bisa gue perbaiki juga dengan latihan pakai skrip gitu. Nah makanya ntar gue switch lagi, gue variasikan kayak gitu. Itu menjadi evaluasi gue untuk YouTube ini walaupun masih itunya dulu ya, belum editingnya dulu ya, karena editing gue akuin juga gue banyak editan yang belum kelar juga, sehingga perlu antrian dan malah makan waktu. Padahal gue niat awalnya buat latihan dulu kalau di sini, baru ntar tahun depan kalau udah oke, luwes kita garap yang lebih serius dan lebih oke lagi nih. Lihat aja nanti ya, lihat aja Helmi di 2026 Januari, lu nanti akan melihat Helmi Januari di 2027 yang lebih siap lagi versi YouTube-nya, sehingga lu nanti minimal menjadi podcaster kayaknya Pras Teguh, Deddy Corbuzier, Panji Pragiwaksono, Abdul Rashad. Ya itu malah stand up. Gue latihan stand up loh nih sekarang. Nanti kita coba tes di sini stand up gue lucu apa enggak, orang-orang pada suka apa enggak ya, ntar kita lihat ya. Kita tes aja nih, tipis-tipis lah. Nah jadi ya kayak gitu ya teman-teman ya. Gue juga merasa hal ini bisa menjadi suatu motivasi buat diri gue dan juga teman-teman yang mendengar. Semoga resolusi 2026 ini teman-teman gua dan teman-teman yang mendengar ini menjadi lebih baik lagi soal karakternya. Dan ada seseorang yang mungkin menjadi dibayang-bayang, yang gua bayang ya, istilahnya apa ya, gua lupa lagi istilahnya. Jadi kayak seseorang yang memang lagi gua seneng lah ya, itu selalu bicara soal karakter juga, dan memang gue akui itu benar gitu. Dan ya gue termotivasi juga soal itu. Ya nggak salah dong kita termotivasi dengan seorang yang kita kagumi kan gitu. Jadi teman-teman harus semangat, temukan resolusi 2026 ini soal karakter apa yang teman-teman coba konsistenkan, disiplinkan, sehingga nantinya teman-teman saat lihat di Desember 2026 itu teman-teman merasa puas soal prosesnya. Hasilnya itu it's okay, beruntung atau tidak itu nantinya akan ada momentum itu sendiri, tapi yang paling tidak secara karakter siap, sehingga nantinya saat kesiapan kita itu sudah siap, saat waktunya ketemu menjadi lebih ketemu pas sedar, lebih meledak gitu. Kalau misalnya ternyata waktunya sekarang kesempatan ada nih, kita belum siap, ya udah lewat aja, kelewat gitu, cuma kena tipis aja, nggak meledak gitu, nggak buar, nggak bombastis gitu kan, hanya paling kayak petasan banting itu tak, bukan kayak petasan yang air mancur gitu kan. Ya paling kayak gitu jadinya. Jadi daripada pusing-pusing bicara soal hasil, lebih baik bicara soal proses. Dan gue benar-benar termotivasi nih, semangat gue jadinya gara-gara gue baca artikel seseorang yang gue kagumi ini. Ya gue lagi mencoba prospek. Jadi bagus soal karakter itu menarik ya. Jadi teman-teman temukan karakter teman-teman yang ingin teman-teman gapai. Semoga, dan jangan lupa evaluasinya juga. Jadi setiap pekan lah ya. Kalau emang nggak bisa setiap hari ya setiap seminggu sekali, hari Minggu sore, Minggu sore itu teman-teman evaluasi, perbaiki lagi seperti itu. Dan kalau bisa ya nanti teman-teman ikut namanya kegiatan prophetic leadership yang gua lagi gagas. Itu bicara soal karakter Rasulullah ya. Kita kan harus belajar dengan seseorang yang paling hebat gitu ya, yang memang dia itu orang yang paling berpengaruh di dunia, nomor satu menurut penelitian orang non-Islam mengakui itu, yaitu Muhammad gitu. Prophetic leadership itu bicara soal Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka tentu kita melihat sosok beliau adalah inspirasi, suri tauladan yang harus kita ikuti. Maka kita, kalau kita pelajari karakternya dia dan kita terapkan pelan-pelan, kita bangun karakter kita seperti itu, menjadi lebih bombastis kan diri kita. Jadi tadinya cuma paling gua nih petasan kretek tak, sekarang jadi kayak mancur, bus, buyar, kayak gitu ntar. Insya Allah semoga kita semua bisa tercapai gitu segala macam resolusi 2026 ini. Dan nantikan semua opini-opini gua bersifat
ya random opini apa aja yang gue rasa penting dan ingin gue bahas. Semoga itu juga bisa membantu teman-teman untuk berkembang, bertumbuh, dan bisa sukses bersama. Terima kasih.